Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dalam podcast Kesengsem MTSN 4 edisi Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sangat spesial. Beliau adalah Dr. Anders Haji Mujikan MPDI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Banyuwangi 4 yang hari ini menemani kita dalam bincang-bincang Ramadan. Semoga apa yang kita bincangkan nanti membawa manfaat dan keberkahan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini puasa, hari ini kita memasuki yang pertama. Sekiranya pemirsa ingin mengetahui kiat-kiat apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi puasa Ramadan ini hingga 1 bulan ke depan, hingga kita menjadikan predikat lulus dan menjadi insan yang fitri. Oke, terima kasih Gus. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah, di mana Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban puasa sebagai bentuk arkanul Islam, yang dimana puasa disyariatkan dalam ajaran agama kita. Perlu diketahui bahwa begitu urgennya puasa itu, maka Allah tidak hanya umat Islam saja sebetulnya yang diwajibkan puasa itu, tetapi sesungguhnya adalah umat-umat terdahulu. Karena betapa tujuan mulia dari puasa itu sangat urgen sekali dibutuhkan manusia. Jadi sekiranya Tuhan itu tidak mewajibkan kepada manusia, maka manusia itu sendiri mewajibkan pada dirinya untuk puasa. Hal ini secara implisit dilukiskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini jelas Gus, bahwa Allah mengundang kepada kita, terutama orang yang beriman, untuk melaksanakan apa yang disebut dengan puasa itu. Nah, kewajiban itu, kata Allah, tidak hanya kamu saja, tapi umat-umat terdahulu. Nah, kenapa? Karena di akhir ayat itu endingnya adalah la'allakum tattaqun. Karena siapapun yang melaksanakan puasa dengan tujuan bagaimana mengharapkan ridho Allah itu, maka endingnya adalah membentuk kepribadian kita sebagai manusia yang kafah, manusia yang sempurna, paripurna. Dalam terminologi agama kita adalah la'alakum tattaqun. Nah, kemudian bagaimana puasa itu yang dari tahun ke tahun kita laksanakan? Tentu ini dampaknya akan kembali kepada pelakunya itu sendiri. Dan masing-masing kita, umat Islam khususnya,
mempunyai kapasitas yang berbeda. Untuk itu, dalam momentum hari pertama ini, kami hendak menyampaikan bahwa apa saja yang harus dipersiapkan supaya kita mampu meraih tujuan dari esensi puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi begitu, Gus. Kemudian persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesungguhnya kita telah diajarkan jauh-jauh sebelum hari oleh para ulama salaf, dan kita sering diajari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya para ulama sudah, ayo masuk bulan Rajab, sudah 2 bulan yang lalu kita sudah persiapan start. Nah, apa startnya itu? Yang pertama adalah bagaimana setiap pribadi kita itu menyongsong kehadiran tamu yang bernama Ramadan itu dengan bahagia. 2 bulan yang lalu bagi kita orang-orang yang diajarkan itu sudah, ya Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan tahun ini. Begitu persiapannya, yang dengan nada gembira itu, nada bahagia itu bentuk apa? Perjuangan atau perwujudan dari kita memang betul mau menyambut kehadiran tamu itu. Sebagaimana biasa kalau kita mau hadir seseorang, pejabat atau tamu pun, pasti kita sebagai tuan rumah mempersiapkan diri dengan sukacita, dengan bahagia. Maka pantas kemudian kalau ada pantun kata-kata itu, Gus, marhaban ya Ramadan. Artinya apa? Saya mengutip salah satu pendapatnya dari Pak Profesor Quraisy Shihab, itu dimaknai dengan selamat datang wahai tamu yang bernama Ramadan. Kami menyambutmu dengan menyediakan waktu dan tempat yang seluas-luasnya bagimu, supaya tamu itu yang bernama Ramadan mempunyai keseluruhan luasa untuk mengasah dan mengasuh jiwa kita. Apa artinya? Bahwa sambutan pertama di bulan suci Ramadan ini adalah tentu dengan rasa yang sukacita dan bahagia, dan itu sudah diajarkan para ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada persiapan ilmiah, atau dalam bahasa lain adalah persiapan pengetahuan tentang Ramadan secara benar. Apa maknanya? Bahwa setiap pribadi muslim itu dituntut dan dituntun bagaimana mengetahui betul apa sih Ramadan itu, apa rukunnya puasa, apa yang membatalkan puasa, dan apa saja yang bersangkutan dengan puasa. Supaya apa? Supaya dalam melaksanakan puasa itu dia dituntun punya pengetahuan yang jelas, bahwa oh saya harus begini selama puasa, oh saya supaya begini dalam puasa, yang endingnya dengan pengetahuan yang kita pahami secara benar tadi menuju la'allakum tattaqun. Jadi tidak hanya ikut-ikutan puasa, tapi ada ilmunya gitu. Jadi, alhamdulillah. Jadi ini saya tambah mengerti. Alhamdulillah. Oke, Jadi kalau tidak punya pengetahuan tentang itu, wah, ya bisa jadi orang puasa ya sekedar puasa, tidak makan, tidak minum. Setelah itu apa dia batal atau tadi bicaranya benar atau salah, macam-macam. Kadang esensi dari puasa itu terlupakan. Kemudian apa yang menjadi dari disebut esensi puasa nanti terlupakan, bahkan ya menjadi muspro. Seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan yang penting harus kita lakukan adalah persiapan
ruh dan jasad. Nah, ini dimaknai bagaimana kemarin tadi saya sampaikan bahwa ketika Rajab sudah masuk sampai dengan Sya'ban, kita sudah diajari oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika sudah masuk Rajab, maka sudah dimulai ditata ruh kita supaya melakukan puasa sunnah. Sampai dengan Sya'ban, bahkan baginda Rasul lewat hadis dari istrinya Siti Aisyah, bahkan tidak pernah kutemui bulan yang hampir 1 bulan penuh Nabi itu puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ini dalam rangka penguatan ruh kita supaya ketika memasuki mulai hari ini tanggal 1 Ramadan itu tidak apa bahasanya kaget, sudah terbiasa. Ada pemanasan. Nah, ada pemanasan. Jadi begitu juga tentang mulai. Maka di bulan Rajab sudah banyak para ulama mengajarkan, ayo perbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, supaya bagaimana di momentum Ramadan ketika 3 malam hari ini tiba itu, ya itu tadi sudah terbiasa ruh kita dengan ubudiyah itu. Ya kan kemarin saya itu mendengar Pak Haji, maaf tentu saya. Ketika ada bulan Rajab itu ada hadis Nabi dalam kitab Nasoiful Ibad ya, itu bahwa siapa yang mau melakukan sholat sunat 20 rakaat dengan 10 salamat, insya Allah Allah akan menjaga dirinya, keluarganya dan seluruh ahlinya dari bala, baik itu bala dunia ataupun bala akhirat. Niku mungkin dalam hal itu juga menjadi pemanasan kita melakukan tarawih atau bagaimana kan Pak Haji? Iya, betul, supaya Allah. tidak terbiasa dengan itu. Itu salah satu contoh di persiapan ruh. Yang jasadi yang dimaksud adalah ya fisik kita, bahwa ketika puasa sudah terbiasa sebelumnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab sunnah, maka masuk di hari pertama ini tidak loyo. Artinya ya terbiasa lah, sudah biasa, fisiknya sudah begitu diatur seperti itu, karena memang sebelumnya berbeda tentu Gus. Bagi para kita, mungkin saya pribadi punya dan siapapun kita kaum muslimin yang tidak pernah melatih dirinya sebelumnya puasa, hari pertama mayoritas seperti loyo. Jadi kan kalau lihat tadi berangkat sekolah atau lewat lingkungan sepi begitu, gimana semuanya? Tidur. Penyesuaian dulu di hari pertama. Jadi ini yang ketiga tadi ya. Kemudian yang berikutnya Gus, setelah ini adalah persiapan materi. Nah, yang disebut pendidikan materi itu tidak dalam konteks untuk kebutuhan kita dalam rangka mempersiapkan buka dan sahur yang terkesan kadang-kadang berlebihan. Jadi kalau mau buka sembarangnya ada, mau sahur harus begini. Tetapi yang dimaksud persiapan materi ini adalah jauh-jauh sebelum hari Ramadan datang itu sudah mempersiapkan materi, tapi tujuannya bukan konsumtif tetapi produktif untuk ikut berbagi kepada sesama. Bukankah sekecil apapun, bahkan sebutir kurma pun, kalau kita bisa memberikan kepada orang lain, terutama di bulan suci Ramadan, maka tentu menjadi bagian yang luar biasa. Itu contoh yang sederhana sekali. Kemudian yang terakhir, yang persiapan terakhir itu tidak kalah pentingnya adalah doa. Nah, kita itu ikhtiar seoptimal mungkin apapun kita manusia. Kalau kita tidak mewujudkan keinginan kita yang di dalamnya, pasti di situ ada doa. Karena manusia sebagaimana Gus Aziz sudah paham tentang bahwa di pagi ini kita terkadang iman kita kadang kita berperkara atau
nanti Iya, malam iya. bisa 8 karat. Atau bisa jadi malamnya 24 karat, besok siangnya sudah berubah. Termasuk kondisi kita. Bisa jadi kita sekarang sehat, macam-macam, tapi yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kesempatan kita dituntun dan dituntut untuk bagaimana kita ikhtiar optimal, tapi jangan lupa penentu semuanya adalah Allah. Maka tiada lain yang mengubah itu meminta kecelerengan doa-doa kita supaya dalam perjalanan satu Ramadan penuh di tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Amin, 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 amin. kesempurnaan Amin. puasa kita, Amin. dan apapun yang menujunya kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh itu betul-betul kita sempurna dan bisa mengantarkan kepada kita Amin. menjadi la'allakum Amin, tattaqun amin, atau amin. menjadi manusia yang paripurna. Amin, amin, amin. Itu tuh. Jadi sangat jelas sekali, alhamdulillah ini kita juga sudah ketambahan ilmu. Jadi bukan hanya puasa ikutan saja, tapi kita juga mendapatkan ilmu dari beliau. Sekiranya cukup. Oke, terima kasih Pak Haji atas rawuhnya di podcast Kesengsem edisi Ramadan. Semoga kita bertemu kembali dan memberikan beberapa ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Oke. Saya mohon maaf Pak Haji. Terima kasih atas rawuhnya. Oke. Oke, terima kasih Gus. Jadi sebagai penutup, maka kami ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya keluarga besar MTSN 4 Banyuwangi, para bapak ibu guru, karyawan, para orang tua wali murid, dan para siswa, mari bersama-sama di tahun 1446 Hijrah ini puasa kita optimalkan ikhtiar kita untuk mengisi dan menyambut kehadiran Ramadan tahun ini yang mudah-mudahan lebih baik dibanding Amin. dengan Ramadan Amin. tahun kemarin. Dan terutama kepada seluruh para siswa, mari kita manfaatkan momentum Ramadan tahun ini, kita isi dengan sebaik-baiknya dengan bekal yang sudah kita sampaikan tadi. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan di puasa tahun ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Dan menghantarkan kita semuanya, terutama keluarga besar MTS Banyuwangi, dalam menjadi manusia-manusia yang paripurna. Amin, amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saya Abdul Aziz undur diri dari podcast Kesengsem edisi Ramadan MTSN 4 Banyuwangi. Semoga kita berjumpa kembali dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih terus.